kalau salah. Kalau benar pahalanya 2. Jadi orang-orang, Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. ragukan ya tentang penentuan itu, ya sempurnakan sampai 30. Ya, jadi ya gitu udah. Ya, nggak ada yang bertentangan itu. Memang hadisnya kayak gitu. Yang sering ditanya juga nih, Tad. Hah? Yang sering ditanya lagi nih. Kan dulu itu pernah ada perbedaan satu Syawal NU dan Muhammadiyah. Tapi insya Allah tahun ini, insya Allah barengan 31 Maret satu Syawal. Kenapa bisa berbeda? Mana yang benar satu Syawalnya? Muhammadiyah kah? NU kah? Itu sering ditanya, Ustaz. Ya pasti salah satunya yang benar. Biasanya ketahuan itu untuk terakhir itu kenapa selalu sama kebanyakan. Karena dilihat tanggal 15 itu. Wah ini benar ya, yang Muhammadiyah yang benar nih. Buktinya pas tanggal 15 memang benar-benar sempurna bulan. Atau NU yang benar nih. Buktinya ini pas tanggal 15 kok waktu sempurna bulan. Nah gitu. Akhirnya nanti mau tidak mau sama biasanya. Nanti lebarannya sama gitu. Pokoknya yang disalahpahamin Kristen seakan-akan ada perbedaan. Ngapain beda ya? Lu memang caranya kayak memang 2 caranya, mau gimana? Yang penting uang hadisnya yang penting 30 hari. Satu bulan Ramadan. Cuma untuk menentukan tanggal 1-nya ini, nah inilah berijtihad para ulama. Memakai cara masing-masing. Gitu. Ya, saya tambah sedikit ya. Silakan. Alhamdulillah. Lanjut dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'alamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Inilah kebenaran Al-Quran yang kemudian dibuktikan oleh sains. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, Falikul isbah wa ja'alal lail sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi hal yang sama? Ada. Di mana itu tertulis? Mazmur 104 nomor 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu hitungan waktu. Jadi Tuhan berkata di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sebelumnya tidak melakukan penyelidikan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi rupanya kepada Bani Israel diajarkan juga bahwa bulan dan matahari itu adalah alat yang Tuhan berikan pada manusia untuk menjadi penentu waktu. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Mazmur 104 nomor 19. Jadi kalau umat Islam menentukan satu perkara yang terkait dengan waktu, melihat bulan, itu adalah satu kaidah. Dan itu tidak bertentangan dengan sains. Jadi kalau hari ini, tahun ini kemudian jatuhnya di bulan Maret, bisa jadi bulan tahun depan jatuhnya di Februari, tahun depannya Januari, begitu seterusnya. Kenapa? Karena landasan pijakannya adalah bulan sebagai penentu waktu. Al-Quran jelas itu. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Lalu Allah menerangkan,
Lita'alamu adadas sinina wal hisab. Bulan sebagai alat untuk penentu hitungan waktu. Jelas itu. Yang jadi masalah sekarang ini, kalau Bibelnya atau kitabnya orang Yahudi mengatakan bulan sebagai penentu waktu, bagaimana dengan Tuhannya teman kita yang tiap tahun 25 Desember terus tidak pernah bergeser? Berarti menyalahi sains, menyalahi ilmu pengetahuan, menyalahi juga kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi. Ya, makanya Al-Quran mengatakan mereka hanya berangan-angan dan mengada-ada, menduga-duga. Kalau Islam enggak, harus sesuai dengan hitungan. Nah, kenapa ada perbedaan? Karena mereka memiliki perhitungan terhadap objek yang sama dengan keadaan yang berbeda. Itu tidak masalah itu. Karena itu tidak menyalahi dan tidak kemudian merusak akidah. Yang penting ada dasar pijakan mereka menghitung. Yang masalah kalau misalnya dia hanya pokoknya tanggal sekian ulang tahun Tuhan. Nah itu yang masalah. Karena tidak berdasar. Kalau di Islam harus ada dasarnya, harus ada pijakannya. Jadi kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam itu sama. Bulan adalah penentu waktu. Jadi kalau berbicara mengenai satu hari raya, maka harus menghitung kepada bulan. Kalau ada hari raya yang cuma asal-asalan, itu menandakan bahwa mereka cuma numpang tenar, numpang pansos kepada agama-agama samawi. Karena kalau dia tidak numpang pansos di agama samawi, maka dia akan mengalami sama seperti agama ardi yang lain yang tidak menjadi agama yang harus dipublish kepada halayak banyak atau kepada orang-orang lain. Mereka akan menjadi agama silsilah. Makanya mereka harus pansos. Saya kira begitu tambahan dari saya. Kembali lagi saya gaungkan kepada teman-teman non-muslim yang ingin mendapatkan 20 juta. Silakan naik ke sini. Kita membahas tentang Kristus. Dua arah boleh. Tentang penyesat. Apakah Nabi Muhammad SAW yang pengikutnya miliaran manusia di bumi ini adalah penyesat? Atau tokoh di agama kalian yang pengikutnya 2 miliaran lebih ini adalah penyesat? Jadi dua arah. Nabi Muhammad versus Paulus. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Roh Kudus, Paulus menerima Injil dari Yesus Kristus. Mari kita uji siapakah penyesat di antara dua tokoh ini. Demikian. Masya Allah. Artinya umat Islam itu tidak boleh membuat hukum sendiri berlandaskan Quran dan hadis ya Bang Juma. Semua ada dasarnya ya Bang Juma ya. Oh iya, Islam gitu loh. Kan sudah dikatakan bahwa masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi roh kebenaran itulah nanti yang melanjutkan tongkat estafet penyampaian yang belum bisa kamu tanggung hari ini. Dia yang datang, yang mengajarkan segala sesuatunya, termasuk penghitungan waktu dengan menggunakan bulan. Gitu Bang Handi. Jadi nggak asal kita melaksanakan satu Syawal ya, ada dasarnya. Enggak. Iya enggak. Makanya Al-Quran itu sesuai dengan sains bahwa betul bulan sekali. itu silih berganti gitu ya, nggak start di situ. Iya. Seperti tanggal-tanggal misalnya 17 Agustus ya tetap segitu gitu ya. Iya. Beda dengan satu Syawal. Beda. Satu Syawal itu harus benar-benar dihitung berdasarkan fakta real alam semesta ini, bukan berdasarkan kalender, tapi pergeseran bulan. Ya begitu juga puasa menentukan juga ya suatu Ramadan. Apakah Yahudi juga? Mereka juga diperintah puasa. Apakah semua umat manusia memang harus diperintah puasa ya? Siapa yang tidak mengikuti perintah itu? Iya Bang Handi, kalau kita lihat di dalam Matius 9 ya, di data nomor 14-15, Yesus di situ menceritakan bahwa wajib hukumnya pengikutnya berpuasa, wajib.
Itu wajib. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu, wahai Yesus, tidak berpuasa?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki," maksudnya murid-murid Yesus, "berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Selama Yesus ada sama mereka, belum wajib. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil, Yesus diangkat ke langit. Dan mereka, pengikutnya, mempelai wanita, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi ketika Yesus diambil, diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya, di situ ketahuan mana pengikutnya yang berpuasa sama seperti Yesus. Itu dalil. Alamak, itu mah dalil. Sama seperti dalam Al-Quran, siapakah yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah. Kami. Jadi murid-muridnya ini ya ikut berpuasa. Yang melihat Yesus, yang melihat Nabi Isa, dan yang mengikuti Nabi Isa. Mereka inilah pengikutnya, Hawariyun. Jelas itu Bang Handi. Jadi pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus itu kelihatan dari buahnya. Mereka berpuasa. Nah, ada hal lucu teman-teman. Di dalam, ada nggak yang ingat? Apabila kamu berpuasa, maka jangan kamu seperti orang munafik. Ya kan? Tapi minyakilah rambutmu. Ada nggak ingat dalilnya itu? Ada nggak yang ingat? Aku cari dulu. Bang Handi itu juga. Aku cari dulu. Ada ya? Matius 6 kayaknya Bang Handi. Coba dicari di Matius 6. Ada Di enggak? Matius 6, 16 sampai 18. Nah, coba Bang Handi boleh baca nggak Bang Handi? Bahwa menyebut seseorang dianjurkan untuk mengurapi kepalanya dan membasuh wajahnya. Tujuannya agar tidak bahwa sedang berpuasa. Melainkan hanya Tuhan yang melihat. Gitu. Lucu itu Bang Handi. Apabila kamu berpuasa, jangan muram wajahmu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah rambutmu, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Ya ketahuan dong orang Kristen kalau dia berpuasa rambutnya diminyaki. Jadi kalau kita lihat orang Kristen sedang berpuasa, ya minyak rambut tebal. Itu dalil. Jadi tanda-tanda mereka berpuasa, oh sedang pakai minyak rambut ini, lagi berpuasa ini. Jadi orang yang ingin diketahui bahwa dia sedang berpuasa, ya pakai minyak lavender. Allahu Akbar. Lavender udah nggak ada, yang ada tancap. Lucu Jangan kadang. dulu itu mah yang bokap gue lavender ada aja. Udah nggak ada. Aduh, parah. Jangan muram wajahmu, tapi kalau kamu berpuasa supaya tidak diketahui orang, minyaki rambutmu. Iya. Maksud lu apa? Kalau ketahuan itu minyak rambutnya sedih minyaki, artinya dia sedang berpuasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Cuci mukamu, mati minyak. Mana? Maksudnya berendam terus di air atau gimana ini? Kalau mau ambil garis lurusnya itu artinya apa? Sering-seringnya membasuh, artinya wudhu, sholat di situ, dan supaya rambut basah ya kena air wudhu. Sebenarnya sih kalau mau ditarik garis lurus ya. Tapi begini Bang Handi, kalau dilihatkan di dalam di dalam kitabnya saudara kita ini kan ya, di Matius 4 nomor 2 dan juga di Matius yang tadi nomor 6 ini, itu kan Yesusnya diberitakan puasa 40 hari 40 malam kan ya? Betul nggak? Ya, Iya kan? Nah, sementara di dalam kitab mereka 2 Yohanes 1
1 Yohanes 2 nomor 6, mereka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib loh. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sementara mereka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus, puasa 40 hari 40 malam. Kan itu jelas tuh. Sementara mereka diminta untuk supaya tidak pamer kalau mereka itu lagi berpuasa selain cuci muka dan minyaki rambut, kan gitu. Pertanyaan saya Bang Handi, kalau Kristen yang 2 miliar ini pengikut Yesus serentak puasa 40 hari 40 malam, meski mereka tidak pamer, tetap aja ketahuan atau tidak ketahuan? Penuh rumah sakit, banyak yang ada. Mana sanggup? Bang Andi kadang lucu juga Bang. Ke rumah sakit yang penuh 40 hari 40 malam. Kira-kira hari keberapa mereka ambulan sudah sibuk? Hari keberapa Bang Andi? Menikmati ke minggu pertama lah. 7 hari lah. 7 hari. Yakin Pak Bom kuat tuh 7 hari enggak makan enggak minum? Yakin? Urus. Pak Bom itu di hari kedua pingsan. Oh, hari kedua pingsan. Nah, ambulans berarti ketahuan. Kenapa ini Pak Bom? Puasa. Sementara yang ditanya juga susah bicara. Pak Bomnya kenapa Pak? Wah. Ibu sendiri kenapa? 40 hari 40 malam. Makanya ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Alamak. Bisa-bisanya itu. Banyak menurut Pak Bom kita udah ganti menjadi aja kasih karunia. Nenek yang kiper. Ada-ada aja. Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar. Masih mau aku datang besok. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kalau lebih besar, 2 kali lipat. Udahlah kasihan Pak Bom. Tapi Pak Bom kan memakai Efesus 2:15. Dibatalin. Ya. Iya, berarti ikut Yesus Kristus yang lain berarti Bang Andi. Iya, makanya gue kasih topik. Mau kasih topik malam hari ini, apakah benar ada 2 Yesus di kitab sebelah gitu. Yang mana kayak Anda ikuti ajarannya sebenarnya? Yesus yang manusia atau Yesus yang bukan manusia, kan gitu. Kalau Yesus yang manusia memiliki aturan-aturan main, yaitu aturan Tuhan yang ada di dalam kitab Tanakh. Kalau Yesus yang lain yang bukan manusia, firman-Nya ada di dalam 13 buku yang ditulis oleh nabinya, yaitu Paulus. Gitu. Oke, biar nggak terlalu dalam, ke Ustaz Tata lagi. Ustaz, apakah semua para nabi itu menyembah satu Tuhan, terus ada cara beribadahnya seperti apa? Apakah semua para nabi juga itu berpuasa? Silakan Ustaz. Ya, kalau puasanya iya, karena turunnya ayat itu diantaranya gini. Kan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita baca dengan tafsir-tafsir itu gini. Memang ajaran Nabi itu ada syariat ibadah, puasa, sholat gitu loh. Makanya Nabi pernah ditanya oleh orang Yahudi. Wahai Muhammad, katanya engkau utusannya Allah. Kau tidak ada perintah-perintah seperti kami. Seperti puasa, sholat. Makanya Nabi diberi ibadah melebihi mereka. Bahkan 50 kan awalnya. Ya, akhirnya turun 5, tetap di atas mereka. Ya, begitu juga puasa, diberi di atas mereka. Ya, yaitu 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga diberi seperti puasa ini. Makanya apa? Ya sama. Itulah makanya ketika ada orang mau mu'alaf ya, oh di Islam itu banyak ibadah. Ya justru itulah ajaran Samawi. Justru kalau tidak ibadah, nanti dibully terus sama orang Yahudi. Wah, tanda-tandanya Samawi itu banyak perintah, larangan gitu.
Karena itulah nanti upah dari masuk surga itu, karena itu ibadah-ibadah itu, perintah, menjauhi larangan. Justru karena itulah kita itu nanti masuk surga itu, itulah samawi. Nah sekarang kalau cuma 1 minggu ibadahnya sekali, itu pun nggak jelas data-datanya, minta surga. Ya enggak, ya tidak cocok lah dengan ajaran samawi. Gitu. Ini juga yang sering ditanya, Tat. Apakah sang pencipta itu sesuai dengan kaumnya, zamannya para nabi itu, yang mana yang paling berat, Ustaz? Di zaman para nabi itu atau dengan ajaran Islam Nabi Muhammad SAW? Beratnya sama kah? Atau memang ajaran Islam yang tidak berat, mudah untuk diikuti oleh umat manusia? Bagaimana menjelaskannya, Tat? Kalau ulama menjelaskan itu, Islam itu malah di tengah-tengah. Yahudi ini terlalu berat karena memang untuk satu kaum tidak masalah, makanan saja kan bersisi tidak boleh, ya. Terus lebih banyak larangan itu. Bahkan kalau Isa sendiri kata ulama terlalu ringan, mana cara penyembelihan aja coba. Kalau Yahudi terlalu ganas sampai patah itu leher itu. Kalau Isa terlalu ringan, tapi kalau Islam enggak, buktinya tidak sampai patah kalau menyembelih. Begitu juga tentang kisos. Kalau orang Yahudi itu memang nggak mata diganti mata, ya kisos, bunuh dibunuh. Kalau Islam tengah-tengah. Kalau keluarganya memaafkan kena diat, ya tidak dibunuh. Gitu. Jadi selalu tengah-tengah. Karena memang untuk seluruh dunia. Makanya kenapa orang Yahudi itu ini dalam versi Islam ini. Kenapa mereka ini banyak yang merubah Taurat setelah Musa tidak ada. Karena mereka sebenarnya tidak kuat, ya, tidak mampu. Maka apapun yang mereka tidak mampu, mereka buang satu-satu. Pernah kejadian di zamannya Rasulullah, ada orang yang mempunyai pangkat lah, melakukan perzinahan saudaranya. Karena kalau memakai Taurat kan langsung dirajam. Akhirnya sekeluarga ini punya rencana, ayo kita minta hukum ke Muhammad saja gitu. Jangan pakai hukum kita gitu. Dikira Nabi Muhammad mau kasih toleransi. Akhirnya, kenapa kamu minta ke saya? Karena ada di kitabmu. Gak ada, wahai Muhammad, kata mereka. Akhirnya ada Ibnu Salam, seorang rabi. Kata siapa gak ada? Sini, tunjukkan Tauratmu. Ini Taurat saya. Ini apa ini? Akhirnya tidak bisa mengelak ya. Jadi mereka ini sebenarnya banyak yang terutama sifat-sifatnya Nabi dibuang. Terus hukum-hukum yang menurut mereka tidak setuju, tidak mampu. Wah berat ini, ngapain dipasang, dihapus. Ya kayak gitu itu. Yang terakhir, karena memang rata-rata Taurat itu anjala kan ya. Anjala itu turun sekaligus. Jadi kaget mereka. Tiba-tiba ada perintah, ada larangan. Kalau Nabi Muhammad kan nggak bertahap. Wah perintah sholat puasa ini nggak langsung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak langsung ada. Hampir 10 tahun itu baru ada syariat-syariat itu, puasa, sholat. Sehingga umat Islam itu tenang. Awalnya tauhid dulu dikuatkan. Lalu ada perintah satu-satu. Homer juga gitu. Gak langsung Homer itu haram, enggak. Turun 4 kali. Baru haram. Nah maka umat Islam ini luar biasa ya. Apapun bertahap. Puasa juga gitu. Turun ayatnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi perintahnya di Ramadan. Karena ada persiapan. Tidak kaget. Nah kalau Yahudi ini anzala itu tidak beransur-ansur. Makanya ketika Musa tidak ada kesempatan mereka. Hal-hal yang mereka tidak setuju dibuang satu-satu gitu. Atau Banjuma, kalau ajaran Islam itu mudah, tidak memberatkan. Tapi kenapa masih ada kata kafir di Al-Quran? Buat apa? Gitu loh. Kenapa ada kafir? Kan kalau Islam itu mudah gitu, Pak Juma, silakan. Sudah tepat yang disampaikan kemudian oleh Dinda Tahta tadi itu ya. Sudah tepat. Tapi ada tapinya. Berbicara terkait dengan umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Memang Islam berada di tengah. Tapi kalau berbicara tentang orang kafir, ajaran Islam itulah yang paling berat.
Karena kafir itu adalah korban dari iblis yang menginginkan supaya mereka jangan pernah taat kepada perintah apapun yang dari Tuhan untuk mereka manusia. Jangan, itu maunya iblis. Adam satu-satunya perintah ditanggalkan oleh iblis, berhasil. Apatah lagi banyak perintah, oh iblisnya semakin panas. Semakin panas. Maka iblis aktif. Harus ini lepaskan semua belenggu-belenggu yang ada pada diri manusia yang didatangkan dari Tuhan. Harus dilepaskan. Makanya muncul kemudian kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar daging. Tidak perlu kau bertanya dalam hatimu dari mana asalnya. Jangan kamu diributkan dengan asal-usul daging tersebut. Kamu boleh makan apa saja yang dijual di pasar daging itu. Jangan bimbang hatimu. Jadi kalau yang dijual itu daging manusia, ya boleh. Boleh, nggak usah kau pikirkan. Itu yang muncul di dalam pengajaran yang ada. Kemudian dikatakan juga di data yang lain, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Lalu kemudian ada lagi, segala sesuatu halal bagiku. Sebenarnya kata bagiku di situ tidak ada. Yang ada itu moi, ya. Sehingga ketika diterangkan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tidak memperbolehkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun. Jadi nggak mau diperhamba, tidak mau kemudian itu ikuti aturan, nggak mau. Nah kalau ada yang terjadi, solusinya jelas, mudah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jangan berbuat dosa. Tapi kalau ada yang berbuat dosa, jangan khawatir, jangan takut. Ada Yesus yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Jadi Islam itu berat jadinya. Karena segala sesuatunya di sana itu halal. Segala sesuatunya boleh. Tidak boleh, tidak lagi diperhamba oleh apapun. Melihat Islam, oh berat kali. Dalam sehari saja 5 kali sehari minimal mereka harus ke masjid ibadah sujud kepada pencipta langit dan bumi. Belum lagi yang lain. Apatah lagi mau ngikut-ngikut puasa, alamak. Gak bisa Bang Andi. Gak bisa mereka mengikuti kita, berat sekali. Kau sudah melihat yang congornya panjang, kulitnya hitam, berkaki 4, bunyi-bunyi, oh sudahlah, gak ada lah itu lagi puasa. Kalau udah lihat yang gak ada lagi puasa. Mereka kalau lihat yang kayak begitu tidak ada yang bisa nahan. Kalau begitu Bang Juma kan tadi menyinggung tentang iblis ya. Kalau gitu iblis bagaimana? Iblis kan sebenarnya lemah, yang membuat dia kuat kan yang saudaranya gitu loh. Bagaimana cara supaya kita nggak bersaudara dengan iblis? Ya kita harus melawan. Innalladzina kafaru. Mereka berjuang di jalan mana tuh? Di mana mereka? Inasan kan? Dia itu berhala dia. Sementara kita umat Islam ini berjuang di jalan Allah. Kita harus perangi. Caranya diperangi itu ya dibantah semua argumentasi mereka yang menantang firman Tuhan. Kita perangi itu. Mereka hanya berjuang di jalan tagut. Maka kita harus kemudian membendung gerakan-gerakan mereka supaya tidak membuat umat Islam itu terkontaminasi. Karena mereka ini adalah penolong-penolong. Penolong siapa? Ya penolong yang mereka sembah itu. Mereka penolongnya. Karena setan membisikkan saja. Yang membuat terrealisasi daripada bisikan setan ini adalah saudaranya. Sesamanya kafir. Karena iblis itu adalah golongan kafir. Seperti itu Bang Handi. Sasaran iblis itu orang beriman apa orang kafir? Sasaran orang iblis itu
adalah mereka yang kemudian gemar berdusta dan tidak takut kepada pencipta langit dan bumi. Makanya ketika ada sebuah keyakinan diperjuangkan dengan kedustaan, maka disitulah iblis bertengger. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepada siapa setan itu turun? Setan itu turun kepada setiap pendusta, afakin athim, yang banyak berdosa. Coba aja, kalau ada agama yang membolehkan kemudian tipu-tipu, membolehkan nyamar-nyamar, nah itulah dia, disitulah setannya. Begitu Bang Handi. Karena setan turun menurut Al-Quran hanya kepada pendusta. Nah, setan itu suka kepada pendusta. Iblis itu bentuknya seperti apa sih? Kelihatan kah atau bisa berbentuk benda kah atau bisa berbentuk manusia? Setan itu makhluk roh. Setan itu roh, makhluk gaib, roh dia. Jadi kalau ada yang menyembah roh, sama dengan. Tapi kalau ada manusia nih, ada manusia terus mengajak orang keluar dari Islam, Nah, itu terus berarti mengajar, itu gimana? Itulah yang disebut tadi saudara setan. Oh, Itulah saudaranya setan. Berpura-pura dia nampak ke-Islam-Islaman, menggunakan istilah-istilah Islam supaya bisa menyesatkan umat Islam. Nah, itulah saudaranya setan. jadi bisa juga disebut setan yang berbentuk manusia gitu ya? Iya kan Al-Quran yang menarasikan ini. Minal jinnati wan nas. Maka kita harus kemudian berlindung kepada Allah dari bisikan setan dalam bentuk setannya dalam rupa manusia dan setannya dalam bentuk jin. Ada dua setan itu Bang Andi. Ada dalam rupa manusia, ada dalam rupa jin. Yang dalam rupa manusia itulah pembohong, pendusta. Ditanya, apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Begitu tuh. Kentara itu dia Bang Andi. Kalau dia berbicara itu tak ada yang keluar dari lisannya kalau bukan dusta gitu. Ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya dilepaskan semua dari bulan setan yang terkutuk itu untuk kita semua. Amin. Bang Rijal disambut, Bang Andi. sambut dulu Ya, tuh. ya. Ya. Siap. Izin Bang Andi, Bang Juma izin. Selamat malam Pak Joel. Pak Joel Sihombing. Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam dan selamat datang Pak di roomnya Ustadz Tahta. Di sini ada narasumber kami, Bang Zuma, Ustadz Tahta, Bang Handi, Bang Dewa. Pak Joel, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau mau berdiskusi? Oke, ada mau saya tanya. Ada sama mau saya tanya sama si Juma. Ya, silakan Saudara Joe. Nah, tadi Juma bilang orang Kristen 2 miliar. Yang 2 miliar itu katanya Juma tadi kan ada datanya itu. Kurang lebih 2 miliar kan orang Kristen? Berarti bisa 3 miliar. Bisa kalau 4 miliar. bisa, bahkan bisa memenuhi bumi ini kalau iblis berhasil menyesatkan semua anak keturunan Adam. Kenapa Bang? Kayaknya. Loh iya, biasa. itu nubuatan dari Yesus loh. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Harus terjadi itu. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Harus terjadi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Siapa itu? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya kalian itulah, pendeta, pastor. Kalian itulah. Kalian mengajak manusia lain untuk menyembah kepada makhluk bernama roh, bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristusnya ketika dia datang di tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi yang ada di langit. Beda kan? Beda. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus,
Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggaungkan Yesus, menggaungkan Kristus hanya Kristen. Dan Kristen kemana-mana mewartakan orang-orang untuk menyembah kepada Yesus Kristus itu. Jadi siapa yang menggenapi? Kristen. Islam tak pernah kemudian menyuarakan orang supaya kemudian menyembah Yesus Kristus. Enggak ada. Cuman Kristen. Berarti yang menggenapi penyesat yang Yesus katakan kepada Bani Israel dalam Matius 24 itu hanyalah aliteng. Silakan kawan. Jadi salut juga aku sama si Juma ini. Saya bicara dalil, Bang. Enggak, maksud saya salut. Ya itu dia harus, Bang, karena saya kan bicara Enggak, dalil. salutnya gini, maksud saya, salutnya bukannya positif. Salutnya Bagus gini. itu. Enggak, dengar dulu, jangan dulu langsung ganas sekali Bang Juma. Enggak lah, santai aja ya. Maksudku salutnya, tahu firman Tuhan Kristen semua. Firman Tapi- Tuhan. Sejak Ya, kapan Matius Tuhan? firman yang di Bible lah, di Bible kami kan. Firman Lukas, firman Matius. Ya udah yang tahu yang di Bible aku bilang lah dulu di Bible. Tahu Bang Juma. Juma Iya. tahu semua. Justru aku Iya. yang umur 40 tahunan enggak Hanya bisa dengar seperti doktrin dan dogma gereja kan gitu. enggak. Kalau kami gini, semakin banyak kita mengerti kebenaran itu, semakin banyak tanggung jawab kita. Berarti lebih baik tidak usah tahu kebenaran, biar bodoh terus. Bukan kayak gitu. Makanya Juma itu tahu yang di Bible semua, tapi kebanyakan diputar balikkan semua. Tidak ada yang saya putar balik. Coba, yang mana yang saya putar? Tadi Yang mana? kan dibilang yang berpuasa lah, begini. Udah ku dengar tadi semua. Yesus berpuasa enggak? Dengar dulu, bukan maksudnya puasa kami itu bukan ke situ, maksudnya seperti yang dibilang Bang Juma tadi. Lalu Bukan. puasanya Kristen bagaimana? Nah, bukan seperti yang dibilang Abang Juma tadi. Yesusnya pengertiannya. kan berpuasa setelahnya lapar dan haus dia. Kalian puasanya apa? Itulah puasanya kalian salutnya. Hah? Kalian puasanya apa? Lapar haus atau bukan? Kalau pimpinan kami, Nah, pimpinan pula. rohanian kami yang itulah dah dulu. Jadi siapa mau ku bilang pendeta Kan kami harus, kan pimpinan kami. kalau kalian itu pengikut Yesus anak Maria yang kami imani sebagai nabi kepada Bani Israel, ya Gini, kudu wajib gini, kalian lapar, Bang kudu Juma. wajib kalian haus selama 40 hari 40 Bang Ju. malam. Bang Ju. Tapi Bang karena Juma. kalian pengikut setan pasti berbeda puasanya, betul Ayolah, nggak? kan? Ini sembarangan ini ngomong bicara pengikut saya. Sekarang puasa Anda apa? Lapar haus atau bukan? Makanya kalau kami Kok berbicara makanya? nanti dengarlah dulu. Kok makanya Kalau sih? kami kalau kami berbicara nanti kami bilang kalian salah, pasti kami dibilang penistaan agama. Tidak ada apa yang salah. Apa yang digambarkan Al-Quran itu yang kami ikutin. Kalian apa yang digambarkan Bible, apa yang digambarkan Yesus, kalian tidak ikuti. Beda kita, beda Ini kelas. dari bahasa-bahasa Juma pun dia bilang kami sesat. Kau pun bilang tadi Juma Yesus bilang tadi, menyebut Kristen sesat. Apa salah Yesus itu? aduh, bukan ke situ pengertiannya Alamak. Juma. Nah inilah, jangan dipelintir Bible sendiri kawan. Jangan kamu pelintir. Semua apa yang kau sampaikan tadi, banyak yang kamu tahu firman Tuhan, firman Bible itu yang di Bible kami, tapi banyak sekali kau putar balikkan. Contoh. Seperti tadi, contoh nggak usah. Udah ikuti semua apa. Ya, yang mana? Yang mana? Jangan kayak pendeta bercerita yang sifatnya cuma duga-duga, angan-angan, tapi nggak ada dalilnya. Mana dalil? Contoh, saya putar balikkan yang mana kawan? Aduh, semua banyak kali lah di semua. Udah tadi siang contoh. pun saya ikutinya kan. Ya satu aja, satu. Sici. Kayak tadi lah. Ah. Kayak tadi lah kami menyembah roh. Roh Lah. itu setan. Loh. Bila. Jadi setan itu bukan roh. Nah, jadi jangankan setan, kau aja punya roh. Kau punya Beda. roh, kau kan? Saya punya biologis. Setan Setan roh manusia atau kan bukan? sama kita manusia. Aku tanya dulu, setan roh atau bukan? Momen Loh, juga kok menangis sih? Kok nangis? Saya kan bertanya. Anda menuduh saya, Anda menuduh saya memelintir. Maaflah Saya dulu. tanya, setan Maaflah itu dulu. roh atau bukan? Maaflah dulu Bang Juma. Maaf, panjanglah Kok kita- umurmu kan? Panjanglah umurmu. Panjanglah umurmu. Kalau Iya, contohnya supaya banyak yang mualaf. Iya, silakan. Enggak kan.
Gimana pun kalau kayak gini caramu menyampaikan Saya apamu, berdata, nggak akan tertarik saudaraku orang. Jo. Nggak Saya tertarik, berdata, nggak, maksud Jo. Gini, Saudara. Sigit. Silakan. Seandainya, ini contoh. Seandainya panjanglah umurmu, seandainya kau dipanggil Tuhan, Subhanahu wa Ta'ala, gitunya bahasanya. Iya. Setelah itu kau pasti punya roh. Berarti kau nyembah rohku? Bukan, maksud saya semua punya roh. Iya, tapi Tuhan bukan di agama itu Kristen itu Tuhan itu jadi roh semua atau kami bukan? sembah. Nah, sekarang permasalahannya Tuhan itu roh atau bukan? Tuhan itu roh. Iya. Di mana betul. dalilnya? Ayo. Makanya Kena kau di sini. lebih Mana banyak dalil? lebih Mana banyak. dalilnya Dengar Tuhan dulu. itu roh? Mana? Makanya aku bilang tadi, Kamu aku yang sudah memelintir, hampir 40 kan? tahun, Kau- hampir 40 tahun enggak sejago Juma menguasai Alkitab. Saudara mengatakan Tuhan itu roh, mana dalilnya? Pasti ada. Mana? Cuman enggak kayak gini. Aku kan Alamak. masuk ke ke room ini, Alamak. masuk ke room ini karena memang aku pengen tahunya gimana Iya, gitu. saudaraku, kan Anda saya enggak tidak bisa bertanggung dengar, Saya jawab. enggak menguasai Alkitab kami sepenuhnya, tapi justru Juma yang menguasainya. Oh iya, Tapi karena saya Juma belajar. menguasai, Saya mengikuti Alkitab nasihat kami, Yesus. Kasihilah tapi Tuhanmu dengan banyak akal. sekali diputarbalikan. Loh, kok diputar balik? Anda barusan mengatakan Tuhan itu roh. Dalil saya Ya. minta mana? Kan ku bilang tadi, lebih kan? jagonya Anda menguasai Bibel kami. Berarti daripada saya. kenapa Anda Yang menuduh pasti, saya enggak, memutarbalikkan sementara Anda sendiri tidak punya dalil? Gini Juma. Pasti atau saya cari nanti ayatnya kalau baca Bibel sekarang kurang tepat. Nanti jadi lama waktu. Nah, inilah kalian punya kalau Bibel berbicara tapi masalah nggak ada di roh, hati. Allah itu adalah roh. Mana dalilnya? Iya, makanya ku bilang kalau aku mencari ayatnya sekarang, justru Juma itu yang tahu sebenarnya Alkitab kami. Ya, mungkin Yohanes 4 nomor 24 barangkali atau 24. Pokoknya Juma lebih tahu. Pokoknya gimana? Justru karena saya tahu, saya bicara. Karena saya masih Nah, tapi waras. jangan bilang mana dalilnya roh itu. Yang bilang tadi Tuhan itu adalah roh. Mana dalilnya? Coba kan kita begitu. baca ya di dalam Yohanes 4 Enggak. nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iya, Ya, pas jelas itu. saya Cuman bantah. jangan Saya kau bilang kasih dalil. kami Di situ menyembah roh dikatakan semua. theos. Kami Theos. hanya menyembah roh Tuhan. Pneuma. Coba. Itu. Original teksnya theos pneuma. Apa artinya itu? Apa artinya? Theos pneuma. Artinya apa? Tuhan itu adalah roh. Nggak mungkin. Coba. Theos pneuma dalam bahasa Yunani. Kalau dalam terjemahan yang karangannya Lai, Allah itu roh. Oke, orang yang cupu, orang yang culun bisa saja manggut-manggut. Tapi orang yang belajar, masa Allah itu roh? Maka kita masuk ke original teksnya. Ternyata pneuma, theos pneuma. Apa itu theos? Dewa. Pneuma itu apa? Hantu. Dewa hantu. Hantu. Mana ceritanya itu? Kok jauh kali? Hantu kok lari ke Allah? Ayo, theos pneuma. Dewa hantu. Jadi kau menyembah hantu. Hantu itu setan kan? Salah nggak yang saya katakan? Kalian menyembah hantu setan. Makhluk halus. Nggak salah. Bibelmu yang mengatakan itu. Cuman lembaga lupa ayat Injil menuliskan Allah itu roh. Kalau dia menjelaskan. Alamak. Mana pakar-pakar kalian suruh naik ke sini biar kita diskusi ilmiah. Cuman menangis aja bisanya. Gini, aku itu kan masyarakat biasa yang nggak pala pintar-pintar kali. Ya, maka dari itu jangan menuduh. Saya melintir, jangan. Enggak, tapi telinga saya kan bisa mendengar. Lah, kalau begitu, kenapa justru saya yang menunjukkan dalilnya ente tidak bisa? Enggak, yang kau bilang itu roh itu yang kami sembah roh, tapi bukan rohmu yang kami sembah. Itu maksudnya. Yohanes Roh Tuhan. 4:24 theos pneuma. Theos itu artinya dewa, pneuma itu artinya hantu. Alamak. Itu jadi maksudmu yang roh yang kami sembah itu hantu gitu. Dalilnya begitu, mau kayak mana? Kok nangis? Amang jotahe. Mama Itulah kan.
Kan Si Yesus andai- memang berkata dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu. Salah nggak Yesus mengatakan kepada orang yang ingin membunuh Yesus itu iblis? Salah nggak? Kalaupun Salah ada nggak Yesus mengatakan bahwa Yudas itu iblis? Salah nggak? kita memang. Nggak salah kan? Yesus mengatakan yang mengkhianat itu adalah iblis. Nggak salah kan Yesus mengatakan itu? Nggak salah kan Yesus mengatakan yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak setan? Nggak salah kan? Loh kok jadi tertawa terus? Nah, tadi tertawa saya dibilang nangis. Ya sekarang saya bilang kamu tertawa karena kamu sudah pada memang level cuma. menertawakan dirimu sendiri. Karena ternyata berdalil. Bang Suma ngomong pakai dalil. Makanya Anda tertawa saat ini. Menertawakan diri sendiri. Nah, itu nangis lagi. Tadi tertawa sekarang nangis. Gimana sih orang ini? Suka-suka mulai di Inilah. Saudara, saya tunggu berbicara pakai dalil, kawan. Iya, Saya pakai dalil. Apalagi menguasai Bible kami, tapi kebanyakan 98% semua diputar balikkan. Karena bertentangan dengan imanmu, kepercayaanmu. Karena musuh terberatmu itu Bibelmu. Lu kok nangis lagi? Jadi gini Bang Juma kan. Gimana saudaraku Jol? Gini, sebenarnya kau nggak layak bilang kami saudara lah. Kau bilangnya kami sesat. Kok bersaudara? Kenapa sama orang bisa? Loh, kamu mengaku sesat? sesat? Nih, kau yang bilang maksudku. Kau Loh, yang bilang saya kami mengatakan sesat. kamu saudara loh. Hah? Saya mengatakan kau saudara Jol. Ah, sekarang kan kau bilang kami orang Kristen ini sesat. Loh, Jadi kau Yesus bersaudara yang sama orang mengatakan sesat? itu. Yesusnya Enggak, dari- kehabisan Maaf, waktu. maaf, Bang Juma, Yesus Bang Juma. kehabisan waktu. Maaf, Bang Juma, Yesus Bang hanya Jum. sampai Bang usia Jum. 33 tahun. Maka kesesatan kalian diberikan kemudian berhadapan dengan kami. Kamilah yang meluruskan kalian. Yesus waktunya sudah habis. Maka kami yang kemudian meluruskan ajaran Yesus kepada saudara. Kan gitu. Itu dalil saudara, saya nggak ngadi-ngadi. Dalil, saya bicara dalil. Iya. Tidak boleh Kalau langsung kalian berbicara menganggap bukan kami berdasar sesat, dalil. Kami anggapnya kalian saudara. Tapi pertanyaan saya balik. Kalau kalian menganggap kami sesat, kok kalian anggap kami saudara? Kenapa? Loh, bukan ceritanya itu bahwa kami yang mengatakan kamu sesat. Yesusnya yang berkata Kristen itu sesat, bukan Dengar aku. dulu. Malam ini tidak ada Yesus berbicara bilang kami sesat. Kau sendiri Matius yang bilang 7 kami nomor sesat. 22 nomor 23 mau dibuang. Bang Juma, Bang Juma dari mulutmu Ya, sendiri saya tadi maafkan, bilang saya kami orang maafkan. Kristen, kami Saya sesat. maafkan. Iya, dari mulutmu sendiri tadi maaf ya. Kami sesat berbicara. Enggak ada Tuhan Yesus tadi berbicara sama kami. Saya kami berbicara sesat. dalil Dari kan? Saya berbicara dalil. Matius 7 22 23. Aduh. Itulah. Bahkan Paulus Pertanyaan menyebut saya Kristen balik itu lah. kafir. Pertanyaan Kan saya gitu. balik. Gini Bang Juma. Maukah Anda itu menganggap saudara yang sesat? Mau, selama mereka yang sesat ini mau mendengarkan. Kenapa tidak? Nih, Umat Islam itu diperintahkan untuk berseru kepada semuanya. Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin. Karena sebenarnya kalian itu umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad kamu itu, bukan umatnya gini. Paulus. Gini Bang Juma, kalau seperti ini penyampaianmu sampai kiamat pun kami nggak mau ikut sama Juma. Iya, Mengikuti iblis aja. mana bisa ikut kepada kami? Nggak bisa iblis itu ikut kepada Enggak, kami. Di cara penyampaianmu. Ini kan apa ini gimana acara ini kau buat kan supaya aku tertarik sama. Oh enggak langsung juga, lah saya bilang. enggak juga. Cuman menyadarkan tujuannya? supaya kalian itu sadar bahwa aksi-aksi kristenisasi dan pemurtadan pendangkalan akidah itu kalian hentikan. Itu ajanya. Neraka juga butuh penghuni, kawan. Ngeri juga Bang Juma. Oh iya dong. Jadi Neraka juga butuh penghuni. Yang 4 miliar tadi kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya neraka lah. Tanya Yesus. Yesus, kutanya dulu sama Yesus dulu. Yesus, ya paman, kemana perginya orang-orang jahat yang menuhankan dirimu? Dijawab Yesus dalam Matius 7 22 23. Ke neraka jahanam. Dalil. Jangan nangis. Dalil.
Gini aja, kan bilang tadi lebih jagonya si Juma ini menguasai Bible kami daripada saya. Saya umur hampir 40 Iya, tahun. kalian kan memang Kristen, tidak pakai dalil menjadi Kristen. Apa dalilnya menjadi Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Tanya bapak, tanya emak, mama, iya paman, apa dalilnya kita harus jadi Kristen? Mana dalilnya? Nggak ada. Mana dalilnya kita harus ke gereja? Ya nggak ada. Mana dalilnya kita harus menyembah Yesus? Nggak ada. Semua tak ada. Kalian itu memang manusia tanpa dalil, cuman punya dalih. Apa itu dalih? Apa itu dalih? Alasan yang dibuat-buat. Mana coba Yesus mengatakan pengikutku disebut Kristen itu mana? Justru Yesus menyebut penyesat itu pengikutnya bernama Kristen, pengikut Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa nama pengikut Kristus ini? Kristen. Padahal bukan ke situ tujuannya ayat. Siapa bilang bukan ke situ? Siapa bilang? Nangis lagi dia kan? Yang kami tahu Juma. Iya. Kami tahu, yang kami Iya. pelajari. Gini loh Bang Juma. Apa itu? Anda itu pintar sekarang karena belajar kan? Oh iya dong. Kan iya. harus mengasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan Iya, dogma. karena belajar. Pasti Yes. ada gurumu kan gitu. Yes, betul. Guru Iya, terbaik kami saya juga adalah belajar. Dulu. Kami juga belajar dari mana? seperti bahasanya kami, Bapak rohani kami. Alamak, jangan kamu belajar kepada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Jangan. Lebih baik kamu belajar kepada Bible daripada ke pendeta dan kepada pastor. Kenapa? Mereka punya muatan, mereka punya cakupan, mereka punya misi. Paham? Kalau Anda belajar sendiri kepada kitab Anda itu jauh lebih baik daripada kepada mereka. Tadi ku bilang ke Bapak rohani kami, pendeta kami, kan ku bilang tadi. Ya itu dia. Lebih baik belajar langsung ke Bible daripada ke pendeta-pendeta itu. Kan gini, belajar itu kan harus ada yang nuntun. Yang nuntun kan bukunya. Gimana baru berbicara Alkitab itu bisa berbicara sendiri? Bukan. Kalau gurunya berlandaskan kepada buku panduan tak masalah. Tapi ini gurunya tidak ada berlandaskan kepada kitab. Dari mana Anda tahu pendeta kami yang berlandaskan Alkitab? Sekarang ada nggak perpuluhan di gereja Anda? Ada. Sekarang perpuluhan itu diberikan kepada suku Lewi atau kepada suku Jawa atau Batak? Aduh. Dengar dulu bro. Aduh bro. Gini bro. Berbicara orang Lewi dibilang bro tadi, orang Lewi. Iya, memang. Orang Lewi ini tahun berapa itu bro? Makanya berarti perpuluhan bukan untuk pendeta dan pastor. Dengar dulu. Gini. Loh, apanya yang harus saya dengar? Perpuluhan itu. Ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? Maksudku firman Tuhan itu kemarin itu kita berbicara masalah ini. Berbicara ini. Aku udah berbicara kita masalah ini. Kemarin ini kalau dibilang orang Lewi lah untuk inilah firman Tuhan ini bukan untuk orang Indonesia Kristen yang ada di Indonesia, bukan seperti itu. Kata siapa? Kata Anda. Yang berhak mendapatkan perpuluhan itu hanya suku Lewi, bukan pendeta, bukan pastor. Aduh, nanti saudara hari Minggu besok hari Minggu tanya kepada pendeta, Pak Pendeta mana dalilnya bahwa perpuluhan itu bisa diberikan di luar suku Lewi? Kalau masalah perpuluhan nggak usah ku tanya pendeta. Kalau itu saya udah tahu. Mana dalilnya bahwa perpuluhan untuk di luar suku Lewi? Kalau kau tanya dalilnya di segala macam, kau tanya dalilnya segala macam. Ini pengajaran sama kami. Kalau kau diberkati Tuhan. Alamak. Inilah yang saya katakan. Jangan kan kau belajar kepada orang yang tidak paham dalil. Belajar ke Bibelmu. Anda yang memahami ayat percuma kami kalian merampok kitabnya Yahudi kalau kalian tidak mempraktekkan isi kitab tersebut. Artinya kalian merampok hanya untuk aksesoris doang, biar gaya-gayaan, biar kamu dianggap sebagai pengikut orang Yahudi, padahal bukan. Loh kok jadi tertawa lagi? Iya, gimana harus ku tertawakan lah kau cuma. Karena dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi ada nggak? Minta tolong sama saya. Minta tolong sama saya, ada nggak dalilnya perpuluhan untuk di luar suku Lewi?
Ini bukan berbicara suku Lewi lagi. Kami umatnya Tuhan. Makanya kok kalau kamu itu umatnya Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus penebus dosa. Beda berarti kalau ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah lah. Saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Firman itulah jawabannya sama Amu Juma. Pada mulanya adalah firman. Firman itu nggak ada hubungannya itu. Itu daging, itu anak Maria. Jadi maksudmu kami hapuslah ayatnya itu? Saudara, yang saya tanya, ada nggak dalil dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Nah, kalau kau tanya itu semua, pada mulanya adalah firman. Apa hubungannya? Itu karangan himne Plato yang diambil oleh pengarang Yohanes. Yang saya tanya Yesus. Bukan Yohanes, pengarang buku Yohanes. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Udah ku bilang sama itu kan kebanyakan menangis sih kamu ini kawanku. Alamak. Menangis. Lah itu kutanya, ada nggak dalilnya dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Ada. Dengar ini. Mana? Jelaskan sedikit. Ya, pertama dengar dulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sendiri. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Yang saya tanya, ada nggak ucapan Yesus tentang perpuluhan? Apa hubungannya coba dengan Yohanes 1? Apa hubungannya dengan perpuluhan? Kalau sekarang kami melakukan perpuluhan, itu firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Benar, sekali lagi biar kamu Bang Juma. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sendiri. Di kitab Maleaki. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Disuruh Tuhan, disuruh dia tercatat di situ bayarlah persepuluhan. Persepuluhan itu diberitakan dibayar kepada siapa? Ya gini kan. Aku mulai kan kembali ke Lewi-Lewi yang kamu bilang tadi. Iya berarti ke suku Lewi, Cak Ayu. Aduh, supaya dalil saudara supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan ada di kitab Maleaki. Coba baca dulu, baca. Itu untuk suku Lewi. Kalau untuk Kristen baca 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kalau kami ngikut suku Lewi itu yang kau sampaikan. Jadi firman Tuhan itu enggak ada tidak sama kami. Ya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab lo. Jadi kami ini siapa ini menurut? Ya kamu itu pengikut Paulus menyembah roh-roh halus itu. Aduh, itu lain kan ini. Luar biasa sekali. Saudara tak ajarin 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Itu dalilnya untuk Kristen itu dari Paulus. Kalau kamu berbicara Nehemia, kau berbicara kemudian tentang kitabnya orang Yahudi, itu untuk Yahudi. Kalau surat-surat Paulus itu untuk Kristen. 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi pendeta-pendeta itu sifatnya bukan perpuluhan, tapi sifatnya 2 Korintus 11 nomor 8. Sampai di sini paham sampai sini Bang? Enggak, saya enggak apa dengan apanya, karena diputar balik kan gitu, enggak tertarik. Kok diputar balik pula? Tolong kau kasih saya dalil bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada selain suku Lewi. Kaidahnya, aturan mainnya, perpuluhan itu untuk suku Lewi atau untuk suku lain? Boleh enggak untuk suku Indonesia? Zamanku sekarang dengan zaman suku Lewi sama enggak? Ya ampun ya Allah ya Karim. Kitabnya Yahudi itu hanya berlaku untuk Yahudi, Cak Kangkung. Bukan untuk ente. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku hanya berlaku untuk Israel, dan tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dalil. Kok jadi nangis lagi saudaraku ini? Aku gini Juma. Pintar juga Mbak. Dalil gitu kan. Dalil kan ada dalilnya saudara. Amsal 5 nomor 3 harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amsal 3 nomor 5. Jangan kamu berpegang kepada
pengertianmu sendiri. Harus berdasar terhadap dalil. Bukan dalih, tapi dalil. Sampai sini paham? Enggak. Oh, enggak paham. susah aku memahaminya karena diputar-balikan semua itu masalahnya. Putar balik lagi ya Allah ya Karim. Kamu itu jemaatnya Paulus. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Alamak. Ampun aku sama kamu, tapi bukan ampun positif, tapi negatif. Iya. Masalahnya anak. Maafkan Ini saya. Ini ada mau bertanya lagi. Tunggu dulu, jangan dulu. Maafkan saya lagi. Saudara Joel. Saya hanya memberi peringatan aja, Bang. Silakan. Iya, aku nanya lagi dulu. Inilah kalau aku nanya dulu karena lihat kan pernah nggak Bang pacaran kan? Saya alhamdulillah orang yang ingin memacari aku tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya maunya nikah. Oh cukup satu gitu. Iya. Cukup satu ya. Berarti udah nikah gitu kan? Saya udah punya istri, udah punya bini, alhamdulillah. Oh ya. Inilah yang mau ku tanya sama Bang Juma dulu. Apa itu? Memang kalau tertulis di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5 istri, 6 istri, 7 istri? Sampai 4. Islam datang itu membatasi poligami, bukan kemudian mengajarkan poligami. Islam datang bukan mengajarkan poligami. Islam datang membatasi poligami. Sebab nabi-nabi terdahulu tidak ada batasan. Berarti kalau satu poligami bisa lah ya? Bisa, kalau dia mampu. Makanya Yesus tidak pernah membatasi satu istri kan? Tidak ada dalil di dalam Bible cukup satu istri, itu nggak ada. Cuma di Al-Quran yang ada. Al-Quran Al-Ma'idah yang menerangkan fawahidah, cukup satu. Kalau di Bible nggak ada itu dalilnya, Bang. Mau sampai greeting bulu hidung cari di dalilnya, tidak Anda akan temukan itu, nggak ada. Memang nggak diajarkan poligami di Alkitab. Berarti nggak ada larangan kan? Enggak. Ada nggak larangan poligami di kitab Anda? Dilarang. Mana dalilnya? Nangis lagi nih. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya pelarangan poligami makanya di Bible? Ada ayatnya seperti ini. Makanya ada. Justru Yesus mengajarkan kemudian poligami di dalam kitab Saudara. Apa? Itu tertulis kemarin. Yang tertulis itu. Apa itu? Kecuali diceraikan kematian gitu. Ya, enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada, kok enggak ada. Jangan kau nipu-nipu di sini kawanku. Tidak bisa diceraikan kecuali kematian. Iya, istri. Kalau 3 istri, 3-tiganya tidak boleh diceraikan kalau kecuali mati. Tapi yang saya minta dalilnya cukup satu istri itu mana? Itulah Bang Juma kan. Udah diputar balikan Bang Juma. Kok diputar balik? Saya dengan hormat minta beberapa kali dalil sama saudara. Saudara tidak pernah menunjukkan dalil. Saudara, kalau saya sudah minta dalil, kawan, kalau saya sudah minta dalil, tidak saudara, bisa diceraikan kecuali kematian. Itu enggak dalil itu. Itu istri, memang betul. Itu istri. Memang. Nah, sekarang aku kan nanya tadi, kalau di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5, 7 gitu? Maksimal 4 istri di Islam. Nah, di Kristen ini ada nggak pembatasan jumlah istri? Ada nggak? Hanya 1. Mana dalilnya? Makanya kan itu yang minta tadi. Saya minta dalil. Saudaraku, kalau saya minta dalil, itu artinya saya siap menerima kesalahan. Tunjukkan dalil itu. Kalau ada saya salah. Tapi kalau tidak ada berarti saya benar. Nih, tak kasih contoh. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dengarkan saya baik-baik. Yesus berkata kepada mereka, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Paham tidak itu maksudnya?
barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk kerajaan Tuhan, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi istrinya berlipat kali ganda itu apa namanya? Poligami atau apa? Hei, kawan. Poligami atau apa? Tidak ada batasan, lipat kali ganda kata Yesus. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dalil. Cuma luar biasa. Jangan nangis kawan. Makanya kalau saya minta dalil, saya berarti minta untuk dikritik kawan. Kalau saya minta dalil, berarti saya minta dikritik. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil. Justru dalil poligaminya saya tunjukkan, gitu loh. Makanya pastor itu kawin diam-diam. Di depan kalian itu nggak nikah, tapi di belakang periksa kamarnya. Oh, banyak kali kondom bocor. Ini udah luar biasa. Aduh, udah menuduh enggak ini. Oh enggak, itu fakta real. Banyak teman-teman saya pastor yang sudah mualaf. Tanya Bang Handi tuh. Luar biasa, luar biasa. Yang ditemukan di barat, pemakaman anak bayi itu, anak bayi dari mana itu? Coba buka di Google sekarang. Betapa banyak kemudian ditemukan di biara-biara kuburan anak-anak kecil, anak bayi. Kalau memang anaknya siapa itu, Bang? Halo Juma. Kalau memang beraninya kau menampilkan data itu pastor-pastor ini, kan ada YouTube-mu kan? Iya. Nah, coba ada nggak yang bisa buka YouTube-mu itu? Ada nggak yang bisa buka kamera? Ditemukan ribuan kuburan anak kecil. Enggak, maksudku pastor yang kamu bilang itu di Indonesia atau di luar mana? Di mana nih? Di luar negerinya banyak, di YouTube ada, di internet bertaburan, kawan. Alamak, bagaimana tidak menyalahi kodrat? Tuhan memberikan kita kemudian kelamin, pasangan. Perintah Tuhan apa? Beranak cucu lah. Kok pura-pura jadi orang suci? Lalu gimana cara dia melampiaskan spermanya coba? Lo kok nangis? Masa tiap hari tulis tangan? Itu semua sudah punya panggilan masing-masing. Alamak. Anda pernah tinggal sama pastor, saudara? Anda pernah tinggal sama mereka 24 jam? Jangan kau ratakan semua juga. Nggak usah terlalu jauh, saudara. Pendeta kalian yang punya tai lalat, saudara Jol. Itulah bangganya saya. Saudara Jol, jangankan pastor, saudara Jol. Jangankan pastor, saudara Jol. Pendeta saja Joshua Teu kemarin ribut gara-gara tai lalat di nonotnya, salah masuk lubang. Itu ada istri saja, ada istri aja, senjatanya si Uco masih salah lubang. Apalagi yang tidak punya bini. Alamak, jangan munafik lah kita. Jangan munafik. Kita ini makhluk biologis, kawan. Oke. Ginilah gitu, saudara. Kan? Ya. Semua yang kau sampaikan itu, ada datanya. Ada dalilnya. Ada datanya, tapi semua kau putar balikkan. Sekarang begini, saudara Jo. Ini anggap saja dulu, biar aku juga mau tunggu. Bro. Anggap saja teman-teman kita yang ada di atas ini adalah kemudian pagar betis. Kita aja berdua cakap. Yang di bawah kita anggap sayur kangkung. Yang di YouTube juga kita anggap Cak Ayu aja semuanya. Saya mau tanya sama saudara, pernahkah saudara tertarik kepada wanita lain selain istri Anda? Kalau sekarang itu saya punya istri, enggak lagi. Hah? Enggak tertarik lagi sama wanita lain gitu maksudnya? Enggak kagum. Karena saya mempertahankan istri saya, kenapa? Bukan masalah mau langsung kau hantam wanita lain, enggak. Yang saya tanya, apakah kamu tertarik kagum kepada wanita lain selain binikmu? Itu berbicara tertarik ini banyak itu, nafsu apa segala macam. Bukan nafsu, tertarik aja, kagum. Enggak, kalau mengagumi saja, oh siapa itu cantik ya wajar. Sudah ada kata, cantik ya.
Itu butiran-butiran syahwat yang berbicara itu, saudara, secara natural. Karena laki-laki memang dicipta untuk tertarik kepada sesamanya wanita. Sesamanya wanita pula. Sesamanya manusia, lawan jenisnya. Saking hebatnya manusia itu, kepada sesamanya aja dia jatuh cinta. Ada kan? Kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi ketika saudara sudah mengatakan, ya sekedar mengagumi, enggak, iyalah, tapi kalau untuk nafsu, alamak. Laki-laki kalau sudah kagum kepada wanita, itulah perbedaannya sama Juma. Oh ya, itu pembelaan karena takut dihantam sapu lidi sama bini dari belakang. Saya tahu. Bilang pembelaan. Saya tahu. Saudara takut dihantam sapu lidi sama ibunya dari belakang. Saya ngerti, saya maklum itu. Saya maklum juga. Oh, saya maklum itu, saudara. Ketika ada acara-acara besar, di situ hadir tokoh-tokoh agama dari kalian. Setelah mereka kemudian melakukan ini, kegiatan ini, alamak, kemana mereka pergi? Aduh, sudahlah. Teman saya banyak, kawan. Itulah dulu Bang Juma, pertanyaanku tadi. Iya. Kenapa saya tanya tadi udah menikah, pernah pacaran? Langsung jawabannya begini kan. Jadi logikanya kan, kalau kita waktu pacaran, kalau kita selingkuhi pacar kita pasti sakit hati gitu. Iya. Itulah dulunya. Iya. Apalagi seperti itu jadi istri kedua, ketiga. Itulah perbedaannya kami sama Juma. Di pemahaman kami yang disampaikan oleh Kristus Yesus itu enggak ada seperti itu. Sekali menikah, kecuali meninggal. Sekarang mana dalilnya cukup satu istri? Bukan, enggak ada seperti yang disampaikan Juma itu. Tapi gini loh. Masalah generasi. Mana dalilnya cukup satu istri? Mana? Karena di Indonesia ini, saudara, di Indonesia, dengar, Islam 88%, Kristen cuma 7%. Tapi kalau kita lihat statistik, lebih banyak dari kalian yang 7% dibandingkan 88% ini yang poligami. Alamak. Bahkan kalau Anda lihat Kristen yang lebih dulu dari Kristen Indonesia di luar sana, mereka tidak mengenal itu kawin apa, nikah itu apa. Bang Juma, gini. Ada bahkan di luar sana gereja-gereja bisa menikahkan laki sama laki. Apalagi kalau cuma sekedar perempuan. Dengar dulu. Sudahlah. Sekarang aku nanya, ada rencana mengambil poligami yang lain? Saya, kalau poligami itu berat, fawahidah, dan diminta kemudian untuk adil. Bagaimana bisa adil coba? Bagaimana bisa adil? Sesuai dengan Al-Quran. Harus adil. Wajib adil, wajib adil. Ya lakukanlah dulu. Nah, sekarang bagaimana saya bisa menciptakan adil ketika saya tidur malam pertama istri kedua? Bagaimana perasaan istri pertama saya? Adil nggak? Mampu nggak saya menciptakan rasa bahagia ini yang ada pada istri kedua hadir juga pada istri pertama? Bisa nggak? Kira-kira? Bisa atau tidak? Sebenarnya nggak bisa poligami. Nggak bisa. Maka Allah mengatakan fawahidah, cukup satu. Kalau kamu tidak sanggup kemudian menghadirkan rasa adil terhadap mereka, maka fawahidah, maka cukup satu. Saya juga mau, bro. Mau. Ada 427 wanita yang antri sekarang minta dinikahi sama Bang Suma. Tapi sayangnya, saya tidak mampu menciptakan rasa adil terhadap yang pertama. Yang pertama, tidak bisa kuciptakan rasa adil itu kepadanya. Pada saat aku berbulan madu dengan si dia. Yang kedua, dia di rumah lagi ngapain, hatinya seperti apa, maka saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Apa solusinya? Fawahidah. Jadi itulah pertanyaanku Bang Juma ya. Siap, saudara. Karena sudah malam ini baru yang kedua ada tadi pertanyaan yang pertama tadi. Kok bisa lah si Juma ini berteman sama orang sesat? Oh, tidak bisa gitu, saudara. Nabiku Nabi Muhammad, dengar. Nabiku Nabi Muhammad mengatakan apa? Apabila kami umat Islam kemudian membenci atau memerangi
orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, apa kata Rasulku? Dia bukan dari kelompokku, dia bukan umatku, bahkan dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan itu. Oh gini, makanya gini, yang punya, contohnya yang punya Facebook, punya YouTube, ya nggak mau mengikut sesuai ajaranmu, tetapnya kau anggap saudara? Selama mereka tidak memerangi Islam, mereka adalah saudara kami. Mereka adalah ciptaan Tuhan kami yang masih butuh pencerahan. Bukan memerangi, tapi contohnya ceramah lah Pak siapa Juma ceramah, tapi nggak tertarik sedikit pun, nggak mau tertarik. Yang punya Facebook, yang pencipta Facebook, yang punya pencipta TikTok ini, gimana? Kalau nggak sesat itu gimana itu? Bersaudara aja sama orang itu? Bersaudara, kita semua ini bersaudara. Cuman ada di antara kita ini yang kufur, kafir. Ada yang memerangi. Itu gimana sih? Berbicara perang itu yang kau sampaikan tadi gimana itu artinya? Yang memerangi itu maksudnya menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Rasulullah secara terang-terangan. Itu artinya dia memerangi Islam. Selama mereka tidak memerangi, tidak melakukan hal itu, mereka semua adalah saudara-saudara kami, termasuk Anda. Coba Anda rasakan di Indonesia ini, Anda tenang nggak hidup di tengah-tengah mayoritas Islam? Tenang. Ya Alhamdulillah, itulah bukti bahwa kami mencintai kalian. Inilah bukti. Anda itu sering